Halo guys, yes. Akhirnya balik lagi ke episode 2. Oke, kemarin kan kita aku sih ya, udah cerita banyak ya di tahun 2020 kayak gimana, terus apa yang aku pelajari dan sebagainya. Nah, video kali ini masih ada hubungannya sih sedikit sama video yang kemarin. Ya, nempet-nempet dikit lah. Terutama di poin gak boleh gaptek. Masih ingat gak? Nah, kalau belum nonton, silahkan ditonton dulu kalau mau. Nah, sini aku bakal bahas aplikasi-aplikasi, aku bakal rekomendasiin kalian aplikasi dan software yang bermanfaat buat kalian, khususnya yang kalian yang masih kuliah, SMP, SMA, ataupun kerja, ini sangat-sangat worth it gitu. Nah, aplikasi-aplikasi ini bakal bantu kita banget untuk automate pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan bisa jadi lebih efektif juga, dan kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih dalam dan lebih besar gitulah. So without further ado, here we go. Pertama, ada namanya Google Gangs, yaitu aku yang namain sih. Basically ini peranak-anakannya Google, like Google Docs, Slides dan sebagainya. Nah, yang pertama, ini bisa bantu kalian banget Google Docs, apalagi kalian lagi kuliah online kan, masih pandemi gini. Nah, Google Docs itu basically kayak Word biasa, kalian bisa ngetik dokumen, tapi ini online gitu. Jadi kalian bisa bareng-bareng collab sama teman-teman kalian, teman-teman kelompok kalian atau rekan kerja kalian, ngedit satu dokumen yang sama, nanti bisa kerja bareng. Jadi kayak bisa keep up bareng gitulah. Dan di situ juga ada fitur suggesting ya. Bedanya apa? Jadi kalau pakai fitur suggesting bukan editing, itu kalian bisa nge-track siapa yang lagi nambahin sesuatu atau siapapun yang lagi delete gitu. Jadi kelihatan, oh misalnya si A lagi nambahin ini, si B lagi nambahin ini, si C lagi ngulangin ini. Dan setelah mereka suggesting yang edit tadi itu, rekan kerja kalian bisa kayak setuju nggak sama perubahan yang ada kayak gitu. Kalau nggak setuju tinggal di delete aja lagi gitu. Kedua juga ada Google Sheet, itu juga sama. Basically itu Excel tapi versi Google. Sama bisa work together with your friends juga, bisa otomatis juga online. Lalu juga ada Google Slides, itu PowerPoint, sama juga konsepnya. Lalu juga ada Google Meet, itu kayak video conference juga. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif kita kalau misalnya yang nggak punya Zoom, ya kayak aku juga nggak punya Zoom karena bayar dan cukup mahal. Kalian yang mau call sama teman kalian, mau kerja kelompok, bisa pakai Google Meet karena dia gratis, dan sekarang tuh udah di advance, sudah tambah di upgrade lagi sama Google-nya. Jadi kayak udah ada breakout room, mirip-mirip sama Zoom lah. Jadi mereka udah bisa mulai keep up. Jadi silahkan dicoba. Google juga punya kalender, jadi ya basically untuk nandain uh, kegiatan kalian, dan ada penanda-penanda yang kalian butuhkan, misalnya untuk bayar listrik lah, bayar inilah, supaya kalian nggak lupa. Juga ada Google Drive, ini basically kayak folder di mana tadi Google Docs, Google Slides semuanya ada di satu folder Google Drive itu. Jadi kalian nggak bingung nyarinya. Oke, yang kedua ada Instagram. Iya, tenang-tenang. Aku nggak salah ngomong kok. Kenapa aku masukin Instagram? Karena menurutku Instagram benar-benar banyak manfaatnya sih. Aku personal banyak banget cari info, pelatihan, workshop, webinar, ilmu-ilmu tentang finance, perkuliahan, bisnis dan sebagainya itu dari Instagram. Jadi menurutku Instagram ya kadang ada toksiknya juga sih, tapi menurutku mostly lebih bermanfaat sih. Jadi banyak banget info di sana kan, banyak banget gitu. Kayak influencer yang baik yang kasih ilmu, insight dan value itu juga banyak. Terus ada banyak juga akun-akun yang nge-share ilmu mereka secara gratis gitu kan. Jadi aku mendorong kalian semua untuk coba follow akun-akun yang mungkin kalian pengen pelajari, pengen belajar bahasa, mungkin pengen belajar finansial, pengen belajar saham, apapun, pengen belajar bisnis, semua ada di Instagram, kayak tinggal cari aja gitu. Satu hal yang bikin kita semangat setiap harinya adalah kita bisa belajar hal baru. Nah, dari belajar hal baru itu yang bikin kita hidup setiap harinya gitu. Jadi nemuin hal baru, belajar hal baru itu sebenarnya kunci buat kita tetap semangat ngejalanin hidup ini gitu. Tiga, basically ini sama kayak Instagram, yaitu TikTok dan Clubhouse. Ya aku jarang sih buka kedua apps ini, tapi sekali buka tuh kayak langsung banyak banget
hal-hal berharga yang bisa didapetin ya, selain kayak banyak di TikTok gitu ya, banyak entertaining, banyak hal-hal yang lucu, tapi banyak juga kan kalian nemuin tips-tips dan eh, pelajaran-pelajaran berharga di TikTok, kayak orang banyak sharing di sana. Jadi menurutku TikTok juga jadi media yang bagus yang perlu kalian install sekarang juga gitu ya, asal kalian tahu kapan harus stop scroll sih karena nagih. Dan juga ada Clubhouse, mungkin sekarang udah mulai jarang orang pakai Clubhouse ya di Indonesia, kayak udah jarang, udah nggak hype lagi, tapi menurutku eh, masih banyak obrolan yang relevan, dan apalagi banyak orang luar negeri yang nongkrong di sana. Mungkin kalian mau belajar hal-hal dari budaya yang lain gitu kan, kalian bisa di sana diem nongkrong aja kan, nimbrung dapet ilmu kayak gitu kan. Yang keempat, Spotify. Oke, ini basically wajib kayaknya karena kita nggak bisa hidup tanpa musik ya. Selain buat musik juga, di sini juga banyak banget podcast. Apalagi udah mulai banyak podcast yang udah mulai eksklusif cuma ada di Spotify, kayak Magna Talks dan juga 30 Days of Lunch cuma ada di Spotify. Jadi kurasa kalian perlu untuk move on ke Spotify karena juga ada harga pelajar sih. Kelima, ada Netflix. Ya ini pasti sejuta umat pada pakai ini ya, apalagi karantina, karena banyak banget film-film dokumenter, dan nggak cuma film dokumenter ya, tapi drama-drama Korea, terus series Indonesia juga bahkan, lalu series barat juga yang banyak banget ngasih kita pelajaran, nggak cuma di hal bisnis, saham, tapi juga ada secara politik, hal-hal yang lainnya yang kalian bisa gali. Banyak banget series di sana yang bagus-bagus, bahkan aku kayak kewalahan juga untuk nontonnya, banyak list numpuk karena ya itu terlalu banyak hal-hal yang baik, terlalu banyak judul-judul dan series yang bagus gitu deh. Yang keenam, ojek online ya, kalian tau lah ya mereknya apa, aku nggak usah sebutin. Ini kayaknya penting banget karena memudahkan hidup kita banget kalau kita mau kemana-mana, apalagi sekarang nggak boleh kemana-mana, harusnya sih nggak boleh kemana-mana ya karena masih karantina. Pesan makanan online gitu ya, dan terbarang itu mudah banget pakai online, ojek online ini maksudnya. 7, ada namanya Halodoc. Ya aku sebenarnya pakai Halodoc sih, ini bukan sponsor ya, belum sponsor. Jadi ini wajib banget ada di HP kalian menurutku, karena aku juga baru banget make aplikasi ini tuh di tahun 2020 waktu itu, karena mamaku sakit, terus ya nggak bisa kemana-mana juga, akhirnya nyoba Halodoc dan sangat berguna banget. Ini kamu bisa konsultasi sama dokternya, jelasin keluhan-keluhan yang kamu alamin, dan langsung dikasih beberapa rekomendasi obat dan dosisnya. Kalau kamu mau beli sesuai apa yang disarankan sama dokternya, boleh langsung ada di aplikasinya, atau mungkin boleh nggak mengikuti rekomendasi juga nggak apa-apa sebenarnya. 8, ada namanya Eventbrite. Nah, mungkin ada yang asing tapi ada yang juga nggak asing karena udah tahu. Eventbrite ini sama kayak Loket kalau kalian tahu ya. Dia website yang menampung segala event-event yang ada all around the world sih gitu. Jadi aku sering pakai ini karena kadang kayak bosen, pengen ke webinar apa ya, pengen belajar apa ya. Di situ banyak, kayak tinggal tanya kalian mau nyari tentang bisnis atau tentang research atau writing apapun, kalian tinggal cari karena banyak banget yang nyediain dan nyelenggarain event-event yang berkaitan dengan interest kalian. Apalagi sekarang masih online, jadi kayak masih banyak banget kalian bisa attend secara online kan. Yang ke-9, aplikasi berita. Mungkin kayak bosen banget, kamu gak pernah baca berita. Ya aku juga jarang sih, cuma lagi membiasakan diri untuk bisa melek keadaan, melek berita apalagi di Indonesia ya. Ya aku saranin buat kalian pasang satu aplikasi yang mungkin kalian percaya, mungkin entah itu Kompas, Tirto atau apapun, Guardian, Al Jazeera, terserah apapun. Dan juga mungkin kalau kalian males gitu ya buka aplikasi, ada nih alternatifnya namanya newsletter. Nah ini basically kalian itu nge-subscribe newsletter dari mana aja sih. Kalau aku sekarang makainya Catch Me Up sama 545-nya Asumsi. Jadi kalian subscribe gitu ya, kalian cari aja di Google Catch Me Up atau 545, lalu kalian subscribe, nanti bakal diarahin. Kalau kalian udah berhasil, setiap pagi mereka bakal ngirimin berita terupdate, kumpulan berita terupdate
setiap paginya kalau asumsi 5.45 ya sesuai angkanya, jam 5.45 bakal dikirim beritanya, dan Catch Me Up juga sekitar jam 6 pagi. Jadi kalian tinggal bangun tidur, buka email, baca. Jadi mereka pakai bahasa sehari-hari gitu dan yang asik gitu. Jadi kita baca itu kayak baca, bukan baca berita, karena asik, karena pakai bahasa sehari-hari dan bahasa gaul gitu. Bonus terakhir ada namanya LinkedIn. Ini sebenarnya sosial media juga, tapi lebih profesional karena di sini tempatnya orang itu berkoneksi sama rekan kerja mungkin yang satu interest sama mereka, juga jadi lahan untuk cari kerjaan dan mencari pekerja juga di sini. Jadi lebih profesional lah gitu istilahnya. Di LinkedIn ini juga kalian bisa connect sama orang-orang yang mungkin kalian belum kenal tapi kalian pengen belajar lebih sama mereka, dan kalian punya sesuatu yang bisa kalian offer ke mereka, dan kalian bisa ya udah tinggal connect terus ngirim message atau note ke mereka, nanti mereka akan bales, ya kalian bisa connect langsung gitu sih. But kayak lebih profesional aja gitu. Di LinkedIn juga itu nggak cuma sekedar kayak gitu ya, kayaknya tadi dengernya kayak bosen banget, apaan sih profesional gitu. Tapi enggak, di LinkedIn juga kalian bisa buat konten yang baik juga, yang menarik juga. Banyak juga yang share konten-konten yang menarik ya. Jadi kayak nggak cuma hal yang kaku, enggak kok. Kalian harus explore karena ini berguna banget buat kalian, apalagi yang mau magang. Mungkin di kampusnya ada provide magang, ini penting banget kalian punya akun LinkedIn. Ini kayak CV kalian secara digital gitu sih. Yap, it's all guys. Jadi itu aplikasi yang aku saranin buat kalian, apalagi kalian yang mau kuliah jadi maba atau mungkin baru masuk sekolah, atau yang udah fresh graduate mau kerja, dipakai ya aplikasi-aplikasi ini karena sangat berguna banget. Oke? Thank you ya udah nonton semuanya. Ditunggu ya video-video yang lain. Kalau kalian punya rekomendasi film atau series bisa komen bawah ya.